Sisanya yang paling setia soal anti radikalisme, anti intoleran, ya yang ini gerbongnya Cak Islah Bahrawi ini gitu loh. Padahal yang berantem di sini juga sesama anak bangsa. Jangan yang berantem di sana tuh Palestina dan Israel orang sana. Kan aneh. Mereka nggak punya kendaraan apapun, mereka nggak punya opini yang untuk mengangkat mereka. Akhirnya mereka mengangkat isu-isu itu. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Rahayu. Saya menemukan satu videonya Cak Islah Bahrawi. Ya bisa dibilang marah lah, kecewa. Kalau saya pribadi juga, padahal Cak Islah Bahrawi jelas jasanya untuk meminimalisir pemikiran-pemikiran radikal intoleran itu sangat banyak untuk negara Indonesia. Dengan kongsi politik yang dilakukan Jokowi, tentu dia sangat kecewa. Ya tentu ada alasannya. Ini dulu videonya. Kita semua hari ini percuma dipermalukan oleh seorang presiden yang justru mempunyai ambisi-ambisi kekuasaan seperti selayaknya seorang khalifah. Oleh karena itu, saya terus terang justru menjadi salah satu orang yang sangat terpukul, dan juga teman-teman yang lain, bahwa ternyata apa yang kami suarakan hari ini menjadi hambar semua. Percuma. Kami selama ini tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah, tidak juga digaji oleh pemerintah. Kami bergerak ke masyarakat, ke kantong-kantong organisasi Islam seperti Muhammadiyah, seperti NU, hanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya demokrasi untuk peradaban manusia hari ini. Dan ternyata peradaban manusia itu telah dimundurkan oleh Jokowi dengan atas nama jubah-jubah demokrasi, tapi untuk ambisi pribadinya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit meluap-luap, tapi buat saya Jokowi adalah pengkhianat demokrasi dan pembegal moral-moral demokrasi. Pendek saja. Ya kita juga memaklumi, pasti kecewa. Karena yang kita saja ya, yang jauh jasanya nggak ada apa-apanya lah dengan Cak Islah Bahrawi. Bahkan bisa dibilang tidak punya jasa gitu kan. Kita kecewa loh. Karena kita tahu gitu loh, kongsi politik gerakan-gerakan dulu yang mengatasnamakan agama, bila agama yang mengatasnamakan apa kayak pokoknya yang sok suci, itu kongsi politiknya itu kan dengan beberapa oknum mereka gitu loh. Nah ini pemimpinnya yang dulu memerangi Jokowi ini demi politik, demi ambisi, akhirnya bisa gitu loh bekerja sama dengan oknum-oknum politik yang dulu banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam dekat dengan partai-partai politik itu. Bahkan demo yang paling besar saja zaman Ahok itu, biangnya kan jelas kelihatan. Dari penuturan Buniyani itu jelas siapa sebenarnya yang membuat pertama kali isu itu menggelinding, menghabiskan banyak dana, membuat banyak orang bermusuhan, lelah, banyaklah gitu loh. Ibaratnya apa? Melukai perdamaian, perasaan damai sesama anak bangsa. Itu biangnya juga orang banyak yang tahu, bahkan Cak Islah ini sangat tahu. Apalagi dia ini bergerak dalam bidang deradikalisasi. Bahkan bisa dibilang dekat atau kenal dengan banyak orang-orang yang disinyalir terorisme, mantan terorisme, itu jelas gitu loh. Jadi secara sisi politiknya udah terbaca sesungguhnya siapa tuh dulu gerakan-gerakan politik yang berperan, mereka tuh berani seperti itu. Ya kalau merasa dikhianati ya jelas gitu loh. Kalau kecewa pasti lumrah-lumrah saja, dan wajib kecewa juga. Marah juga nggak masalah, marah gitu loh. Terus juga nggak ada yang dirusak ya kan. Politik kita itu ya seperti itu. Apa yang diperjuangkan Cak Islah Bahrawi dulu itu kesana kemari, sampai diancam mau dibunuh, diteror dan lain sebagainya, itu udah makanan sehari-hari. Jadi seperti apa ya? Seperti dikacangin saja gitu loh. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, kesana kemari, ke majelis taklim, ke pondok-pondok, ke organisasi, ke mahasiswa, kampus. Itu banyak dilakukan hanya demi apa? Meminimalisir
gerakan pemikiran intoleran radikalisme. Di situ. Tapi bagaimana jika sekarang partai yang dulu itu banyak dipakai mereka itu bersembunyi, bahkan untuk gerakan-gerakan politik, mereka itu diperalat oleh partai-partai itu. Sekarang malahan berbalik gitu loh. Mereka seakan-akan orang tuh nggak ngeh gitu loh. Padahal ada permainan di situ. Coba Anda lihat deh orang-orang yang demo. Mereka nggak pernah secara frontal, secara gerbong besar, itu memusuhi kelompok itu, nggak pernah. Makanya sekarang itu capres itu ada 3 gitu loh. Kalau soal sebutan cebong itu udah lenyap itu. Cebong itu sesungguhnya khususnya baser-baser dulu itu hanya orang apa ya? Lebih kepada begini saja gitu loh. Kalau yang sebelah, yang kadrun-kadrun basarnya itu lebih kepada mudah dipermainkan oleh partai politik. Sampai sekarang saja sesungguhnya mereka itu masih jadi budak-budaknya politik gitu loh. Kalau yang cebong itu udah pecah belah, udah habis. Sisanya yang paling setia soal anti radikalisme, anti intoleran, ya yang ini gerbongnya tak salah Bahrawi ini gitu loh. Yang sekarang banyak di kubunya Ganjar sesungguhnya. Kalau yang lainnya itu seperti kutu loncat. Jadi permainan politik sekarang ini ada grand desainnya gitu loh. Bayangin saja lah, partai politik yang kemarin itu bermain politisasi agama, menggunakan organisasi organ-organ yang bisa dibilang pemikirannya radikal. Itu yang pakai mereka. Tapi sekarang sepertinya tidak akur, tapi sesungguhnya masih akur gitu loh. Ada kan dulu kan yang berbicara begini, kalau misalkan si ini nggak jadi, saya akan pilih itu. Ini hanya apa sih gitu loh? Itu kode kalau mereka sesungguhnya masih begini. Nah, satu-satunya capres yang bisa dibilang relawannya, gerakannya itu masih murni. Yang di situ banyak aktivis NU, yang di situ banyak jelas-jelas orang Nahdijin, yang di situ itu jelas yang dulu sering mengcounter pemikiran-pemikiran intoleran, radikalisme itu. Ya sekarang ya segerbongnya digajar kebanyakan gitu loh. Bahkan di situ banyak Gus Durian. Tapi orang ini banyak yang ketipu. Ketipu oleh siapa? Ya oleh udah beda haluan. Terutama apa? Ya tadi itu yang dikatakan Cak Islah Bahrawi mengkhianati demokrasi kan gitu. Saat mereka dulu itu partai politik itu menyokong orang-orang yang bisa dibilang mabuk agama itu. Lalu di lapangan, lalu di jalan-jalan berteriak demi agama. Itu faktanya hanya demi politik. Jadi orang-orang yang dulu yang dibudakin oleh partai politik itu, mereka berjalan di jalan-jalanan, demo, mengatasnamakan agama, itu bisa dibilang bodohnya 2 kali lipat gitu loh. Mereka tuh seperti apa sih yang mudah diperalat? Bahkan sampai sekarang saja, yang paling aneh ya, soal Palestina, soal Israel saja itu digodok gitu loh. Mau apa? Mau jadi apa negara ini? Itu digodok di sini gitu loh. Padahal yang berantem di sini juga sesama anak bangsa. Jangan yang berantem di sana tuh Palestina dan Israel orang sana. Kan aneh. Mereka nggak punya kendaraan apapun, mereka nggak punya opini yang untuk mengangkat mereka. Akhirnya mereka mengangkat isu-isu itu. Untuk apa? Untuk menaikkan namanya yang udah tenggelam, apalagi jelas banyak di antara mereka itu kena sekakmat tes DNA soal nasab. Nggak kutik mereka gitu loh. Lalu mencari-cari celah agar namanya diingat orang lagi, padahal udah nggak laku mereka itu. Nah, yang paling menyakitkan yaitu apa yang dirasakan Cak Islah Bahrawi itu marah, kecewa. Apa yang diperjuangkan kemarin itu seperti hambar, emang bener gitu loh. Saat ini ya misalkan ada gerakan-gerakan intoleran seperti kemarin, saya kira itu banyak orang yang diam kok. Bahkan seperti Cak Islah Bahrawi, orang-orang Gus Durian yang selama ini aktif di medsos, yang mengcounter pemikiran-pemikiran radikal intoleran, akan banyak diamnya. Karena apa? Ngerasa dikacangin. Ngerasa sudah dibohongin, dikhianati. Saya yakin banyak diamnya. Lalu ada masa tertentu gitu loh, bisa saja itu keluar lagi gitu. Tapi sekarang ini ya misalkan gerakan-gerakan intoleran itu muncul, mereka itu seperti yang dulu
Ya udah, kita tonton saja gitu loh. Banyak orang yang kecewa, Ibaratnya mau menyuarakan lagi di medsos tuh, paling-paling juga begitu. Ujung-ujungnya politik, kepentingan politik lebih enak, lebih besar daripada apapun sesungguhnya. Di mereka tuh begitu. Jadi kalau dirasa-rasa ya seperti kita ini apa? Seperti dipermainkan gitu loh. Begitu. Jadi kalau misalnya Cak Islah kecewa, di mana-mana dia berbicara kecewa dengan pemerintah penguasa yang sekarang ini, ya maklum gitu loh. Karena yang dirasa emang itu. Ternyata apa? Politik. Ujung-ujungnya semua itu politik. Kemudian itu berbicara atas nama agama. Di jalanan, berbicara atas nama apapun itu. Ujung-ujungnya apa? Punya misi khusus. Di belakangnya itu yang besar. Politik. Itu. Sampai sini. Wassalam.